Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil resum kami, yang berjudul Kerangka Konsep Administrasi Negara. Sebelum kami memaparkan hasil resum kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Maigita Aulia Kurniati, dengan teman saya Muhammad Hendi Wardana Pohan, Mardanella Septiana, Mike Ramadhani, dan Kevin Fitriani. Kami dari Ilmu Administrasi Negara Reguler Sore. Kerangka ilmu administrasi negara dibagi menjadi 9. Pertama, konsep dan ilmu administrasi negara. Yang kedua, kefilsafatan ilmu administrasi negara. Yang ketiga, etika dan moralitas dalam administrasi negara. Yang keempat, eksekusi dalam administrasi negara. Yang kelima, pubertas dalam administrasi negara. Yang keenam, inovasi dalam administrasi negara. Yang ketujuh, indoktrinasi dalam administrasi negara. Yang kedelapan, partnership dalam administrasi negara. Yang kesembilan, teritorial dalam administrasi negara. Itulah materi-materi yang akan dibahas dalam kerangka ilmu administrasi negara. A. Konsep administrasi negara. Konsep adalah rangkaian pernyataan yang diwujudkan dalam bentuk skema, gambar, diagram, dan semacamnya, dengan memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adanya ilmu seseorang akan lebih aktif, bijaksana, berakhlak mulia, menghilangkan kekurangan dan kecerdasan, karena ilmu memiliki persyaratan sebagai berikut. 1. Secara sistematis. Ilmu sebagai hasil pemikiran manusia yang tersusun secara sistematis dengan mengandung kebenaran sehingga dapat dimanfaatkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, secara universal. Ilmu berada di mana-mana dan semua manusia dapat memperoleh dengan persyaratan harus mempelajari terlebih dahulu. Yang ketiga, memiliki fokus tertentu. Materi atau konteks setiap bidang ilmu inilah yang dimaksud fokus ilmu. Memiliki lokus tertentu. Sesungguhnya antara lokus dan fokus tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan. Namun demikian dapat dibedakan dalam rangka memberikan argumentasi. 5. Membentuk kecerdasan dan kepintaran. Kecerdasan dan kepintaran manusia, sesuatu bidang ilmu senantiasa membentuk manusia ke jalan yang benar dan membentuk manusia ke jalan yang salah. Kecerdasan dan kepintaran manusia sangat beraneka ragam, jenis dan jumlahnya. Tentunya, sesuai dengan bidang ilmu ada yang dalam kehidupan masyarakat, terjadinya kepintaran dan kecerdasan manusia senantiasa mengikuti perkembangan bidang yang mereka minati. B. Kefilsafatan ilmu administrasi negara. Kefilsafatan adalah segala bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan pengetahuan dan akal budinya untuk mendapatkan sesuatu kebenaran yang tegas dan jelas. Ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan yang asalnya dari berbagai sumber, sehingga melahirkan kepintaran dan kecerdasan. Ada 3 aliran dalam ilmu filsafat, yaitu 1. Aliran rasionalisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu filsafat sasaran utamanya selalu mencari kebenaran. Oleh sebab itu, para filosofi senantiasa pemikirannya diawali dengan kata pertanyaan yang diungkapkan oleh dirinya sendiri. 2. Aliran positivisme, yaitu aliran yang mengandalkan perasaan dari hati nuraninya, sehingga aliran ini mengatakan bahwa kebenaran itu apabila dapat diterima hati nurani oleh manusia. Yang ketiga, aliran empirisme, yang menganggap bahwa kebenaran senantiasa diukur berdasarkan pengalaman seseorang atau beberapa orang, maupun dari hasil penghayatan oleh seseorang atau beberapa orang yang memiliki tingkat kepercayaan dalam komunitas masyarakat tertentu. C. Etika dan moralitas dalam ilmu administrasi negara. Etika. Apa itu etika dalam ilmu administrasi negara?
Etika dalam ilmu administrasi negara adalah suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan aparatur negara dan pemerintahan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang positif menjadi suatu ketentuan yang dapat digunakan dan dipedomani dalam melaksanakan kegiatan secara rasional, efektif, dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh komponen manusia dalam sebuah negara. Moralitas. Apa itu moralitas dalam ilmu administrasi negara? Moralitas adalah proses kerjasama dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya secara rasional, efisien, dan efektif, yang didasari perasaan hati nurani terhadap orang lain sehingga terjadi harmonisasi pelaksanaan berbagai kegiatan. D. Eksekusi dalam administrasi negara. Apa itu eksekusi? Dan tujuan apa saja yang memerlukan kegiatan eksekusi? Eksekusi dalam administrasi negara adalah suatu bentuk proses pelaksanaan kegiatan dalam berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara sadar, rasional, efisien, dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara. Eksekusi kegiatan administrasi negara bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih berkualitas dan berkuantitas. Kegiatan dalam administrasi negara memerlukan ketetapan eksekusi antara lain. 1. Eksekusi penerimaan pegawai. Eksekusi penerimaan pegawai adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, rasional, efisien, dan efektif sehingga mendapatkan tenaga kerja manusia yang memiliki kompetensi dan perilaku sesuai kebutuhan yang diharapkan. Eksekusi pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai dengan cara mengeksekusi melalui pendidikan dengan menyesuaikan bidang ilmu pengetahuan dengan pekerjaan yang akan dieksekutor pada pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, eksekusi pengembangan organisasi. Dalam pengembangan organisasi, sangat banyak jenis kegiatan dan setiap kegiatan terdiri atas beberapa pekerjaan yang eksekutornya adalah manusia. Yang keempat, eksekusi pembagian kerja. Setiap pekerjaan yang terdapat dalam kegiatan harus ada tindakan eksekusi pembagian kerja kepada setiap tenaga kerja atau pegawai dalam sebuah organisasi publik, sehingga dapat memahami pekerjaan masing-masing serta dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakannya. Yang kelima, eksekusi pengambilan keputusan. Dalam administrasi negara, pengambilan keputusan adalah suatu tindakan seseorang atau beberapa orang yang ditetapkan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan aspek menguntungkan maupun aspek yang merugikan. Pubertas dalam administrasi negara. Apa yang dimaksud pubertas dalam administrasi negara? Dan pubertas meliputi apa saja? Pubertas adalah suatu keadaan baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan manusia dan makhluk lainnya yang kondisinya masih berada dalam ketidakstabilan, sehingga dapat menciptakan energi yang berlebihan atau mengurangi energi yang ada, sehingga hasil yang dicapai mengalami pasang surut. Inovasi dalam administrasi negara. Apa itu inovasi dalam administrasi negara dan inovasi meliputi apa saja? Inovasi adalah proses pemikiran dan tindakan seseorang atau beberapa orang untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin dalam rangka menemukan suatu bentuk kebaruan yang dapat dikagumi orang lain dan memberikan manfaat. Unsur kunci dalam rangka mewujudkan inovasi administrasi negara adalah inovasi meliputi 1. Inovasi penyusunan rencana. Menjadi suatu pendapat umum bahwa proses kegiatan perencanaan menghasilkan rencana yang merupakan sebuah dokumen yang memuat berbagai informasi, terutama yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, inovasi pelaksanaan pekerjaan. Sebenarnya tidak dapat dibantah kalau ada orang mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus berangkat atau dengan kata lain berpedoman kepada rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, inovasi penyusunan laporan.
Menjadi suatu tradisi dalam administrasi negara bahwa setiap pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan senantiasa melakukan pelaporan kepada pemberi pekerjaan. Yang keempat, inovasi pelaksanaan penilaian. Setiap kegiatan atau pekerjaan administrasi negara yang diselenggarakan kemudian dilaksanakan, senantiasa dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan sesuai pekerjaan atau penilaian hasil yang dicapai terhadap pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, inovasi pemberian pelayanan. Setiap pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara atau aparatur pemerintah senantiasa diwajibkan menciptakan inovasi atau kebaruan yang dapat menciptakan kepuasan bagi anggota masyarakat sebagai target sasaran dalam pemberian layanan. G. Indoktrinasi dalam administrasi negara. Apa itu indoktrinasi dan indoktrinasi apa saja yang ada di dalam administrasi negara? Indoktrinasi adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan sebuah proses pemikiran dan tindakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang berlaku dalam komunitas masyarakat tertentu. Indoktrinasi dalam administrasi negara meliputi 1. Indoktrinasi di bidang keuangan. Tindakan mempengaruhi orang lain dengan jalan pengembalingan atau memberikan pemahaman agar dapat melakukan tindakan untuk mendapatkan keuntungan di bidang keuangan. Yang kedua, indoktrinasi dalam organisasi. Indoktrinasi organisasi negara sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan administrasi negara untuk mengkoordinir berbagai ide, gagasan, maupun pola pikir seseorang. Yang ketiga, indoktrinasi di bidang ekonomi. Sudah menjadi pendapat umum atau public opinion bahwa suatu urat nadi dalam kehidupan manusia adalah ekonomi. Artinya, semakin tinggi tingkat ekonominya, semakin sempurna pula tingkat kesejahteraannya. Yang keempat, indoktrinasi di bidang kekuasaan. Sasaran yang ingin dicapai manusia dalam administrasi negara adalah sebagaimana memperoleh kekuasaan yang ada dalam sebuah negara. H. Partnership dalam administrasi negara. Partnership dalam administrasi negara adalah suatu bentuk proses untuk mencari dan menemukan pasangan berpikir dan bertindak dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, secara sadar, efektif, dan efisien, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang kebutuhan fisik maupun kebutuhan non-fisik. Partnership dalam administrasi negara yang berhubungan dengan kegiatan atau pekerjaan antara lain. 1. Partnership bidang informasi. Pekerjaan manusia sebagai aparatur negara atau pemerintahan dalam administrasi negara adalah menyebarkan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Yang kedua, partnership di bidang kepegawaian. Yang dimaksud kepegawaian adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau aparatur negara atau pemerintah untuk mengurus atau melayani pegawai sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga, partnership bidang keuangan. Bidang keuangan mendapat ranking 1 terhadap penyimpangan atau peanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara. Partnership adalah usaha yang dilakukan untuk menentukan partner, sedangkan partner sesuatu kenyataan yang telah terwujud. I. Teritorial dalam administrasi negara. Teritorial adalah wilayah kekuasaan oleh seseorang atau beberapa orang yang dikuasainya untuk digunakan berdasarkan fungsi yang dimilikinya. Teritorial dalam administrasi negara adalah suatu bentuk proses pengelolaan seluruh anggota masyarakat yang berada dalam wilayah kekuasaan negara atau bangsa. Potensi teritorial dalam administrasi negara yang dikuasainya dapat dikelola dengan baik apabila 1. Wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengelolaan potensi teritorial dalam administrasi negara merupakan suatu kewajiban bagi aparatur negara atau aparatur pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menggerakkan seluruh sumber daya manusia. Yang kedua, wilayah penguasaan keterampilan. Adanya kemampuan keterampilan yang berwawasan kemahiran bekerja manusia sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan dalam kualitas maupun memuaskan dalam kuantitas. Yang ketiga, wilayah kekuasaan politik.
Berdasarkan fenomena yang tergambar dalam administrasi negara, terutama yang berkaitan dengan sistem kekuasaan publik maupun mengelola teritorial yang dikuasainya biasanya sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi negara yang berkembang secara hierarki mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah terendah. Yang keempat, wilayah penggunaan anggaran. Sudah menjadi pendapat umum atau public opinion bahwa penggunaan anggaran meliputi seluruh wilayah dalam administrasi negara, bukan saja karena luasnya daerah kekuasaan sebuah negara, tetapi juga berkaitan dengan banyaknya jenis pekerjaan yang harus dibiayai dalam waktu bersamaan. Potensi kemampuan aparatur negara dan aparatur pemerintah antara lain: 1. Kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, sehingga dapat melakukan pemikiran yang tepat dan benar untuk menciptakan model-model tertentu yang sesuai dibutuhkan atau diinginkan. Sedangkan yang kedua, kemampuan di bidang skill atau keterampilan, sehingga menciptakan kemahiran untuk melaksanakan berbagai pekerjaan baik dilaksanakan anggota komunitas masyarakat tertentu maupun yang dilakukan oleh aparatur negara atau aparatur pemerintah. Demikianlah itu hasil resum dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Bunga Kamboja putih berseri, putihnya hingga ke ujung dahan. Atas bantuan dan kerjasama yang diberi, kami ucapkan terima kasih. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit beldo yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.